gampang, asik, dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Rukatrana Siombing dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas video tentang materi bab 10, yaitu fisika inti dan radioaktif. Inti atom dan radioaktivitas. Struktur atom. Yang pertama, inti atom. Inti atom tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Yang kedua, proton. Proton ditemukan oleh Rutherford. Proton adalah partikel yang berkontribusi pada muatan positif atom. Yang ketiga, neutron. Neutron ditemukan oleh James Chadwick. Neutron adalah partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan. Yang keempat, di luar nukleus. Terdapat bagian lain yang jauh lebih besar yang berisi elektron. Yang keempat, elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Elektron adalah partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan negatif. Reaksi inti. Dalam suatu reaksi inti, berlaku beberapa kekekalan, yaitu hukum kekekalan nomor atom, hukum kekekalan nomor massa, dan kekekalan massa energi. Reaksi fisi, pembelahan inti berat menjadi inti yang lebih ringan. Reaksi fusi, penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Reaksi berantai terkendali. Reaksi berantai terkendali dilakukan dengan cara membatasi jumlah neutron yang membelah inti dalam lingkungan inti atau mengkondisikan tiap pembelahan inti menyumbang hanya satu neutron yang akan menyebabkan pembelahan satu inti lainnya. Reaksi berantai tak terkendali. Reaksi berantai tak terkendali dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Untuk satu pembelahan inti, rata-rata energi yang dibebaskan 208 mV. Reaksi berantai tak terkendali terjadi ketika neutron yang dihasilkan atau rata-rata 2,5 neutron dari setiap pembelahan inti menumbuk inti lain, dan proses ini berlangsung terus-menerus. Energi yang terlepas akan terjadi sangat cepat sehingga terjadi ledakan atau seperti dalam bom atomik. Stabilitas inti. Stabilitas inti dapat digambarkan sebagai pita kestabilan sebagai berikut. Mengapa inti atom stabil? Inti atom stabil karena di dalam inti terjadi gaya elektrostatis tolak-menolak antar proton dan gaya ikat inti. Energi ikat inti ini berasal dari penyusutan massa atau defek massa inti. Sehingga untuk inti atom yang stabil, yaitu massa inti lebih kecil massa proton plus massa neutron. Defek massa. Inti atom tersusun dari proton dan neutron sehingga massa inti seharusnya sama dengan jumlah total massa nukleon lainnya. Massa inti sama dengan massa proton tambah massa neutron. Namun pada kenyataannya, massa inti selalu lebih kecil daripada total massa nukleonnya, yaitu massa inti lebih kecil massa proton tambah massa neutron. Nah, berarti ada massa yang hilang. Massa yang hilang disebut dengan defek massa. Pengertian radioaktif. Radioaktif adalah berhubungan dengan pemancaran partikel dari sebuah inti atom. Inti radioaktif adalah unsur inti atom yang mempunyai sifat memancarkan salah satu partikel alfa, beta, atau gamma. Radioaktivitas didefinisikan sebagai peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Unsur yang memancarkan radiasi seperti ini dinamakan zat radioaktif. Penemuan radioaktif. Pada tahun 1895, Roentgen mendeteksi sinar X dengan fluoresensi. Dilanjutkan oleh Henry Becquerel menemukan sumber radiasi yang mempunyai daya tembus, yaitu uranium. Dilanjutkan oleh Pierre de Carli menemukan yang lebih radioaktif, yaitu radium. Ternyata bahan radioaktif memancarkan 3 jenis sinar, yaitu alfa, beta, dan gamma. Manfaat unsur radioaktif.
1. Bidang kedokteran. Sterilisasi radiasi. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan mikroorganisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Sterilisasi dengan cara radiasi mempunyai beberapa keunggulan. Jika dibandingkan dengan sterilisasi konvensional atau menggunakan bahan kimia, yaitu 1. Sterilisasi radiasi lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme. Kedua, sterilisasi radiasi tidak meninggalkan residu bahan kimia. Dan yang ketiga, karena dikemas dulu baru disterilkan, maka alat tersebut tidak mungkin tercemar bakteri lagi sampai kemasan terbuka. Kegunaan radioaktif. Bidang hidrologi, yaitu digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran air sungai. Yang kedua, menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah, menentukan umur dan asal air tanah. Dalam bidang kimia, analisis pengaktifan neutroaksi kimia sebagai atom perunut sehingga dapat ditentukan asal molekul air yang terbentuk sebagai radiasi dan sebagai katalis pada suatu reaksi. Bidang biologi digunakan untuk mengubah sifat gen dengan cara memberikan sinar radiasi pada gen-gen tertentu. Meneliti gerakan air di dalam batang tanaman. Perbedaan sifat radiasi sinar radioaktif alfa, beta, dan gamma. Sinar alfa yang pertama dibelokkan dalam medan magnetik dan medan listrik. Sinar beta dibelokkan dalam medan magnetik dan medan listrik. Sinar gamma tidak dibelokkan oleh medan magnetik maupun medan listrik. Yang kedua, sinar alfa merupakan partikel bermuatan listrik positif. Sinar beta merupakan partikel bermuatan listrik negatif, bergerak lebih cepat daripada partikel alfa. Kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Sinar gamma tidak bermuatan listrik, sehingga sinar gamma tidak lain adalah foton atau energi. Sinar alfa yang ketiga tersusun dari 2 proton dan 2 neutron, sehingga partikel alfa sama dengan inti helium. Sinar beta bermassa sama dengan massa elektron. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan lambda lebih kecil daripada sinar X, sehingga daya tembusnya lebih besar daripada sinar X. Dan keempat, sinar alfa, daya tembus partikel alfa lemah. Sinar beta, daya tembus partikel beta lebih besar daripada partikel alfa tetapi lemah dari gamma. Sinar gamma, daya tembus paling kuat dan lebih besar daripada partikel alfa dan beta. Dan yang kelima, sinar alfa dapat mengionkan gas dengan daya ionisasi sangat kuat. Sinar beta dapat mengionkan gas dengan daya ionisasi lebih kecil daripada partikel alfa tetapi lebih kuat dari partikel gamma. Sinar gamma memiliki daya ionisasi lebih kecil daripada partikel alfa dan beta. Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.